Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Siang. Lagi-lagi alat peraga kampanye yang dipasang di Pulau Jalan makan korban. Kali ini di kawasan Dan Mogot, Jakarta Barat. Viral video detik-detik setelah sebuah baliho yang merupakan alat peraga kampanye jatuh menimpa pengendara motor yang melintas di jalur Transjakarta. Akun Instagram Kabar Negeri yang mengunggah video ini menulis dalam keterangan bahwa video terjadi di kawasan Dan Mogot, Jakarta Barat. Menurut akun tersebut, baliho bergambar calon anggota legislatif ini jatuh akibat tertiup angin kencang. Di saat yang sama melintas sejumlah pengendara motor. Salah satunya tertimpa APK ini. Korban yang terjatuh terlihat terduduk di pinggir jalan dan beberapa orang membantunya. Di masa kampanye ini, alat peraga kampanye bertebaran di mana-mana. Ketika cuaca tak menentu seperti hujan dan angin kencang, bendera-bendera partai yang dipasang di jalan-jalan bisa membahayakan pengendara. Bendera partai berbagai ukuran dipasang di sepanjang jalan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ketika tertiup angin kencang, bendera yang diikat di batang bambu ini berkibar, mengepak-ngepak kencang. Kalau ikatannya tidak kuat, tiang organik ini bisa miring dan benderanya mengenai pengguna jalan. Inilah gambaran yang dihadapi pengendara ketika melewati deretan alat peraga kampanye yang dipasang di pinggir dan pulau jalan. Kondisi seperti ini masih harus dihadapi masyarakat di seantero Indonesia karena masa kampanye baru akan berakhir tanggal 10 Februari mendatang. Masa kampanye masih berlangsung hingga 20 hari ke depan, sehingga masyarakat di tanah air masih harus berhadapan dengan banyaknya alat peraga kampanye atau APK di wilayah mereka. Benarkah APK di jalan-jalan mengganggu warga? Alvin Saputra akan memberi gambarannya. Ya, Alvin, ceritakan lebih detail bagaimana APK bisa membahayakan pengguna jalan. Ya baik Kumala dan juga pemirsa, memang saat ini kurang lebih 25 hari lagi menjelang masa pencoblosan dari calon presiden dan juga calon legislatif 2024. Memang saat ini banyak jalanan di Jakarta dipenuhi oleh atribut kampanye dan juga bendera dari masing-masing partai dan juga calon presiden 2024. Dan memang mayoritas jalanan Jakarta dipenuhi oleh alat peraga kampanye dan juga atribut dari kampanye sendiri yang memenuhi jalan ibu kota dan juga tidak sesuai aturan. Dan memang pemirsa bisa melihat di samping saya ini merupakan salah satu alat kampanye yang dipasang di salah satu jalan trotoar, tepatnya di Jalan Rawamangun, Jakarta. Dan memang saat ini banyak sekali alat peraga tidak memenuhi aturan dan dipasang tidak sesuai aturan kampanye, dan juga menurut para warga pemasangan APK atau alat peraga kampanye seperti baliho dan juga bendera partai yang tidak sesuai aturan ini sangat mengganggu pemandangan mata dan juga membahayakan sejumlah masyarakat. Dan juga baik pemirsa bisa melihat ini salah satu contoh baliho yang mengganggu pejalan kaki, yang dimana baliho ini cukup menutupi hampir sebagian trotoar untuk pejalan kaki, yang dimana juga menutupi dari alat bantu jalan dari kaum disabilitas, yang dimana nanti kaum disabilitas akan sangat kesulitan untuk berjalan melewati trotoar di Jalan Rawamangun ini. Dan juga baliho setinggi 3-4 meter ini juga akan sangat membahayakan bagi pengguna jalan dan juga pengguna jalan kaki dan juga pengguna jalan raya, yang dimana memang ditakutkan baliho setinggi sekitar 3-4 meter ini dikhawatirkan jika terkena angin kencang atau memang ikatannya tidak kencang akan menimpa dari pejalan kaki maupun dari pejalan di jalan raya. Dan memang juga nantinya untuk baliho sendiri ini ditakutkan menimpa dari pejalan kaki dan juga dari pejalan motor. Dan tempat di samping saya ini merupakan narasumber
pejalan kaki di Jalan Rawamangun. Halo Mas, dengan Mas siapa? Ya, saya Afnel. Dengan Mas Afel. Ya, Mas, Ya. tadi ini jalan kaki dari mana ke mana nih Mas? Dan kaki dari perempatan Rawamangun itu ke sini, Mas. Ya. Ya Mas, ini kan sekarang lagi masa kampanye ya, dan banyak atribut dari partai nih. Itu Mas sendiri gimana nih sebagai pejalan kaki melihat banyaknya atribut di sekitar trotoar ini Mas? Jadi banyaknya baliho, penempelan baliho di tempat-tempat lingkungan ini sangat merusak ya Mas ya. Satu, merusak pemandangan juga, yang kedua bukan tempat yang semestinya, yang memang harusnya dipasang di papan-papan reklame. Jadi lebih baik jadi sehingga pandangan masyarakat atau masyarakat umum lah kiranya jadi pandangannya kurang nikmat lah gitu. Apalagi tempatnya ini kan taman juga ya Mas ya, bukan tempat semestinya untuk ditempel gitu. Dan yang untuk diharapkan apa nih Mas dari pemasangan alat kampanye ini Mas? Yang diharapkannya kalaupun memang pemasangan baliho-baliho ini mungkin bisa dipasang di tempat yang memang sudah semestinya, seperti papan reklame pinggir jalan yang besar-besar itu, dan tidak terlalu banyak seperti ini sih Mas gitu. Mewakili aja, paling ya banyakinnya reklame-reklame seperti di media sosial aja sih, seperti itu. Mas, kalau untuk sebagai pejalan kaki nih Mas, itu pernah nggak terganggu dengan adanya baliho yang terjadi? Oh, sangat terganggu sekali sih Mas. Ya, jadi nuansa-nuansa taman-taman kayak gini kan ketika teman-teman atau masyarakat umum datang yang tadinya mau jalan santai, cari-cari gambar atau gimana, jadinya terganggu juga gitu Mas. Nggak enak dipandang juga sih. Gitu. Makasih Mas ya. Ya baik pemirsa, itulah memang tanggapan dari masyarakat dan juga pandangan terkait pemasangan baliho yang tidak sesuai aturan dan mengganggu pejalan kaki serta mengganggu pejalan motor dan juga mobil yang melintas sekitar trotoar ini. Demikian Kumala, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih Alvin Saputra mengabarkan langsung terkait dengan semrawutnya pemasangan alat peraga kampanye. Selamat bertugas kembali Alvin.